Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat ide bisnis teknologi. Dari buku teks ini ada satu case namanya Nastigal case, ya. Nastigal ini sebuah bisnis yang didirikan oleh Sofia Amoruso, ya. Kita lihat ya untuk bisnis ini. Tadi udah saya buka filenya, bentar ya. Oke, baik. Ini ada di halaman 37. Nah, ini ya. Oke, case ini sebagai berikut. Kita bisa lihat. Nah, Sofia Amoruso itu adalah seseorang yang aduh siapa kepencet. Nah, ini. Oke. Adalah seorang entrepreneur, tapi bukan seseorang yang mungkin dalam bayangan kita itu akan menjadi seseorang yang sukses. Dia adalah seorang fotografer, seseorang yang drop out dari sekolah fotografi, ya. Tapi dia itu punya selera terhadap baju-baju yang gaya vintage, ya. Jadi Amoruso itu memulai bisnisnya di apartemen ex-boyfriend-nya dia, ya, dengan menjual favorit vintage clothing-nya yang dia cari di eBay, dan kemudian dia jual juga lewat Nastigal MySpace page, ya. Nah, dia pakai modelnya sendiri terus dia foto gitu ya. Jadi misalnya dia dapat channel leather jacket gitu ya. Murah cuma $18, kemudian sama dia difoto jadi cantik banget dan dia jual bisa sampai 1.000 ya, karena kan kalau eBay kan juga bisa untuk lelang gitu ya. Nah, waktu di awal-awal itu dia karena dia pikir dia miskin banget, jadi dia cuma ngebayar modalnya itu pakai hamburger katanya. Nah, kemudian si Amoruso meninggalkan rumahnya di umur 17 dan kemudian dia travel ke Sacramento, California. Dan dia itu sampai sempat ngorek-ngorek sampah gitu ya, self dumpster diving itu dia ngorek-ngorek sampah. Kemudian dia juga pernah kerja di sebuah toko ini ya, toko lagu ya. Kemudian juga biasanya bolak-balik, pokoknya dia ya gitulah cari uangnya nggak teratur gitu ya. Pada saat dia meluncurkan Nastigal di umur 22 dan kemudian ternyata banyak pengikutnya, dan ketika dia meluncurkan setelah itu ternyata bisa sampai usernya itu 60.000 pemakai ya, dan setelah itu dia permintaannya sangat tinggi sehingga dia akhirnya nggak bisa lagi nyari barang vintage, jual tuh sebentar udah kejual. Akhirnya dia bikin sendiri brand line vintage clothing, dan saat ini dia dengan menyediakan vintage clothing tersebut ya, dia benar-benar sudah mengubah dirinya ya dari seseorang yang nggak punya uang sampai di tahun 2012 dia dapat investor dengan nilai $50 juta ya. Nah, tahun 2013 saja si Amoruso ini sudah 29 tahun dan dia kekayaan di dalam retail empire dia udah 240 juta. Nah, jadi kalian bisa lihat ya bahwa tidak harus gitu ya seseorang yang sudah sukses itu bisa melakukan technopreneurship. Nah, kenapa contoh ini diambil? Karena sebetulnya salah satu kunci kesuksesan dia adalah dengan menggunakan teknologi. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini. Kita kembali lagi ya. Oke, jadi sebetulnya bisnisnya apa? Kalau menurut kalian? Bisnisnya dia sebenarnya utamanya jualan barang unik gitulah ya, bisa dibilangnya barang unik karena kan vintage clothing ya. Kemudian value yang ditawarkan oleh Sofia itu adalah apa? Adalah bahwa barang ini tuh berharga gitu ya. Jadi dia itu nunjukin bahwa barang ini berharga. Kemudian kenapa bisnisnya berbasis teknologi? Karena dia menjualnya lewat platform ya, lewat platform eBay dan MySpace ya. MySpace tentunya kalau sekarang sih mungkin kalau di Indonesia itu jualnya lewat Instagram sama marketplace lah gitu ya kalau sekarang. Terus kalau di Indonesia barang-barang bekas itu kalian mudah-mudahan kalian tahu ya
Di sini ada carousel, ya, ada carousel apps kalau di Indonesia. Terus kadang-kadang orang jual lewat OLX. Tapi kan rasanya kalau vintage gitu sih banyaknya di carousel. Ya. Jadi dengan demikian Nastigal ini dianggap dia adalah bisnis berbasis teknologi. Nah ini websitenya Nastigal ya, seperti ini. Dia sekarang udah sangat baik gitu ya bisnisnya ya. Oke. Nah, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan Anda, kalau Anda sebagai technopreneur, itu bisnis apa sih yang kamu harus kerjakan? Nah, mungkin kamu bisa berpikir banyak sih, karena kan alternatifnya banyak sekali. Apalagi Indonesia itu sebetulnya menurut saya, manusia Indonesia itu kreatif loh. Apapun bisa dijual gitu. Jadi apapun bisa dijual. Dan kalau kalian nggak bisa ngelihat apa yang bisa kalian jual, atau kalian jadikan wirausaha, sayang banget. Karena it's actually everywhere di antara kalian. Bahkan jualan keripik aja bisa kayak technopreneur gitu ya. Kan kamu kan jualannya bisa lewat e-commerce platform. Oke. Nah, mari kita lihat apa saja yang bisa menjadi ide dari bisnis. Kita mulai dengan cerita dari Google ya. Google aja sebetulnya idenya itu nggak langsung seperti yang sekarang udah begitu hebat. Google itu dimulai di tahun 95 di University Stanford ya, yang mendirikan Larry Page dan Sergey Brin. Mereka itu cuma student, mereka itu cuma punya misi bahwa mereka pengen mengorganisir informasi sedunia. Dan dari cuman garasi ya, cuman ada di garasi rumah ya. Jadi ini kebetulan saya lagi di sini, memang ini tipikalnya garasi orang Amerika kayak begini ya. Akhirnya mereka bisa jadi perusahaan yang begitu raksasa. Ya, memang salah satu yang mungkin harus dimiliki oleh seseorang yang berwirausaha adalah satu kegilaan gitu dalam tanda kutip ya, kegilaan bahwa aku akan bisa membuatnya menjadi besar gitu ya. Something that can be really big. Jadi from garage to the Googleplex, selama beberapa tahun Google sudah menarik perhatian bukan hanya di komunitas akademi, tapi juga investor Silicon Valley. Tahun 98, co-foundernya Andy Bechtolsheim menulis cek 100.000 untuk Larry dan Sergey, dan saat itu Google Inc. Memang secara resmi lahir. Ya. Nah, tipe bisnis yang oke, mungkin sampai sini saya mau bilang dulu. Kalau kalian di sini ada yang suka nonton drama Korea, salah satu drama Korea yang berhubungan sama topik kelas ini adalah drama Korea startup ya. Saya sih buat saya hiburan gitu ya di awalnya, tapi memang ada semacam pembelajaran juga. Kamu bisa lihat bahwa kalau nanti kamu ada sempat waktu nonton, itu 3 anak muda yang sebetulnya punya impian aja, mereka juga sama bikinnya di tempat yang udah pokoknya butut gitu lah ya, jelek banget kalau bahasa Sunda butut ya. Tapi akhirnya mereka bisa menjadi sebuah usaha yang begitu besar ya. Dan ini adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin. Saya juga mau sedikit cerita alumninya kita ya, itu banyak loh yang sebetulnya mulai dari ide mereka buat sebuah usaha, dan tentunya lihat berjalannya dengan waktu gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat gitu ya, sekarang mungkin yang contohnya Martha gitu ya. Martha kan dia high colic ya, itu tuh dia punya ide, kemudian sekarang juga sudah menjadi semakin besar. Mungkin tidak sebesar Google, tapi sudah semakin besar. Kemudian ada juga beberapa alumni lain, misalnya bikin digital agency, bikin wirausaha, macam-macam. Pokoknya pakai teknologi. Dan why not gitu ya. Saya sangat mendorong kalian untuk masuk dan mencoba ya. Memang menakutkan, tapi kalau kamu nggak ada semangat itu, kamu nggak akan pernah bisa maju gitu ya. Oke. Berikutnya mari kita kenalin dulu ini ya, jenis-jenis bisnis yang paling mendasar ya. Oke, tipe bisnis yang paling mendasar yang kita harus kenali ada B2C, B2B, B2G. Ya, kalau B2C itu bisnis to consumer. Ya, contohnya produknya aspirin, personal computer, DVD player, mobil, motor. Ya, kemudian kalau jasa, daycare, landscaping itu ini apa perawatan kebun. Ya, kemudian reparasi TV, atap, gitu ya, pembetulan atap, kemudian dokter gigi, ya. Oke. Terus ada juga B2B atau business to business. Contoh produknya misalnya
enterprise software. Jadi software house bikin buat bisnis lagi. Mesin berat, misalnya itu kayak tronton, kemudian scavenger, ya scaffolding, apalah yang gitu-gitu yang buat bangunan, ya. Oke. Kemudian mainframe system ini juga termasuk B2B. Kemudian kalau jasa, misalnya building maintenance, gitu ya. Kayak Maranatha juga kita sewa buat bebersih itu kita sewa ke perusahaan penyedia outsource untuk kebersihan, ya. Oke, jadi Maranatha kan sebagai bisnis kita nyewa bisnis lagi, makanya B2B. Terus ada shipping juga, ya. Shipping bisa banget, misalnya si Shopee gitu ya, dia beli jasanya si Cepat, JT, JNE dan lain-lain. Kemudian training, ya, training juga banyak, mungkin paling banyak training ke B2B, ya. Terus akunting itu outsource, ya, kan sekarang tuh makin kompleks ya ngerjain akunting. Sekarang jadi banyak juga akunting yang di outsource. Kemudian travel planning, ini juga banyak yang di outsource. Yang ketiga jenisnya adalah B2G atau business to government. Nah, kalau business to government, contoh produknya apa? Peralatan militer, ya, peralatan militer, beli tank baja gitu, tank baja, pistol gitu ya, terus mungkin beli pesawat, ya, pesawat militer, pesawat tempur gitu ya, kayak gituan. Terus mainframe server, kemudian otomobil yang aman, jadi mungkin mobilnya presiden gitu ya contohnya. Oke, terus software, ya, juga software government. Kalau jasa misalnya security, kemudian ini surveillance kamera untuk keamanan, kemudian maintenance plan, maintenance tanaman untuk kebun-kebun kantor pemerintah. Oke, nah kita lihat ya bedanya. Kalau B2B itu gimana? B2B itu punya modal yang lebih banyak. Tadi kelewat gitu, enggak ya? B2B memiliki modal yang lebih banyak dari B2C, biasanya beli dalam jumlah besar, dan ada beberapa poin penting dalam menciptakan value. Kalau B2B karena ini layanannya perusahaan, berarti kan ini klien gede gitu ya sebetulnya ya. Nah, paling penting adalah meningkatkan meningkatkan pendapatan, bantu perusahaan menghemat uang, bantu perusahaan agar bisa selaras dengan peraturan pemerintah dan norma masyarakat. Ini ketiga sebab ini yang paling sering membuat bisnis itu mau beli ke kita. Contoh B2B, ABN AMRO. Ya, dia pakai Infosys sebagai strategic partner. Jadi dia outsourcing aja information system-nya. Banknya dia ya. Kemudian di sini ada juga green product ya, kan sekarang kan udah zamannya greenan lah gitu ya. Pokoknya mencintai dunia ini hijau, semangat hijau, green movement gitu ya. Nah, ini ada videonya, kita bisa lihat sebentar. Bentar, saya pindahin dulu. Pergi ke sini. You can't expect your team to system, however, you can shape it to the exact way you